Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial untuk mata kuliah animasi 3D. Ini untuk tugas kedua. Jadi untuk beberapa kelas yang belum mendapatkan tutorial untuk tugas kedua dapat memperhatikan atau melihat dari tutorial kali ini. Jadi saya akan memberi pengarahan atau tutorial step by step bagaimana mengerjakan tugas 2, yaitu tentang walk cycle. Walk cycle itu adalah animasi berjalan secara looping. Oke, jadi pertama-tama kita buka dulu materinya. Saya sudah melampirkan materi file yang bernama materi animasi 3D. Di dalamnya terdapat dua file, yaitu file Blender All Ball Rig dan Full Body Practice Rig for Blender. Jadi yang di sini adalah file Blender karakter, kemudian yang di sini adalah file Blender bola. Nah, dua file ini nanti akan mewakili dari tiap-tiap tugas, yaitu tugas kedua dan tugas ketiga. Jadi tugas pertama adalah ini, kita memakai full body practice rig for Blender, yaitu tugas walk cycle atau tugas animasi berjalan, satu karakter yang berjalan, dalam hal ini manusia, secara looping ya, secara cyclic, secara terus menerus. Kemudian yang tugas ketiga adalah tentang bola memantul atau bouncing ball. Nah, kedua tugas ini pada dasarnya membantu untuk memahami prinsip-prinsip dasar animasi. Jadi kita akan menerapkan animasi 12 prinsip dasar animasi ke dalam karakter animasi ini, karakter dan bola nanti. Nah, kita buka, jadi dapat menggunakan di drag ke dalam Blender kemudian di open. Nah, kalau sudah, nanti akan muncul karakter seperti ini. Untuk itu kita mulai dari pertama dulu ya. Bagi yang belum mengenal Blender, jadi bisa untuk memahami dulu user interface-nya. Nah, seperti yang sudah disampaikan di mata perkuliahan lainnya, bahwa animasi 3D itu, MK animasi 3D itu hanya terfokus kepada animation atau menggerakkan mekanika gerak dari karakter yang sudah dibuat dalam 3D. Jadi kita tidak lagi membuat satu karakter tertentu, kita nggak mempersiapkan modelingnya, kita tidak mempersiapkan riggingnya dan sebagainya. Jadi kita menerima satu aset karakter yang sudah jadi, kemudian kita gerakkan atau kita animasikan saja. Jadi tidak harus mempersiapkan praproduksinya. Nah, bagaimana cara step by stepnya? Pertama, saat kita sudah membuka filenya, pastikan filenya ini full body practice rigging for Blender, kita drag ke dalam. Seperti tadi ya, saya ulangi, drag ke dalam, kemudian open. Nah, setelah seperti ini, kita di sini
perhatikan di atas ini ada beberapa tabulasi. Jadi terdapat menu user interface-nya. Jadi pada dasarnya ini menu-menu yang disetting untuk menyesuaikan user interface-nya sesuai kebutuhan yang akan kita kerjakan gitu. Contohnya kalau ini layout itu berarti penataan letaknya aja ya. Kita klik yang di sini. Kalau modeling kita pakai yang ini adalah edit modelnya, asetnya. Kalau sculpting, ini sculpting difungsikan untuk memahat ya. Jadi nanti untuk memahat kalau sculpting. Kemudian UV editing itu untuk membuat tekstur, membuat pola ya, pola untuk tekstur. Kemudian tekstur pen itu untuk menggambar tekstur juga. Kemudian shading itu untuk mengatur lightingnya, pengaturan lighting dan sebagainya, shadow dan sebagainya itu shading. Kemudian animation itu adalah untuk kebutuhan menggerakkan. Ada rendering, compositing, scripting, ini untuk kita membuat add-on tambahan sendiri karena software Blender ini open source ya. Atau ini compositing untuk membuat satu komposisi. Ini masih komposisinya, jadi memakai node base seperti ini. Ini rendering untuk merender hasil animasinya. Nah, berarti kita karena berfokus kepada mata kuliah animasi, berarti kita memilih template menu animation yang sudah disediakan oleh Blender itu sendiri. Nah, kita klik aja Blender animation. Nah, kemudian di sini kita bisa buka, di sini ada panah ini ya, di sebelah user perspective ini, tulisan user perspective dibuka. Nah, di sini ada fungsi-fungsi toolsnya. Jadi ini untuk move itu berarti menggerakkan. Saya contohkan ya, saya seleksi ini, seleksi yang bawah ini yang ada panahnya ini ya. Nah, ini yang saya seleksi ini. Nah, kalau sudah kita seleksi ini, kalau kita pakai move berarti dari sumbunya ini kita bisa geser-geser kanan kiri atau kiri ke kanan. Saya undo ini, Ctrl Z, bisa ke belakang, Ctrl Z, atau ke atas, Ctrl Z. Nah, seperti itu. Itu fungsi move ya, pakai ini. Nah, itu kalau tidak memakai shortcut. Kalau shortcut move itu pemakai tekan G. Nah, ini G. Ini G. Itu untuk grab atau geser lah, menggeser. Shortcutnya adalah G pada keyboard. Kemudian ini untuk rotasi, berarti rotasi untuk memutar ya, bisa ke depan, ke belakang, atau dari ini sumbu Y ya, ke kiri ke kanan, atau berputar dari sumbu Z nya ke kanan kiri, Ctrl Z. Nah, seperti itu. Jadi ini fungsi-fungsinya. Atau dan shortcutnya R itu berarti rotasi ya. Nah, seperti itu. Nah, itu shortcutnya. Kemudian di sini juga ada scale. Itu berarti untuk skala. Ini kita bisa buat skalanya seberapa besar sebagainya. Ini untuk sumbu X, ini ke sumbu Y, ini sumbu Z bisa lebih tinggi jadinya dan sebagainya. Nah, kalau ini untuk membuka semuanya, rotasi, scale, dan move-nya terbuka semua gitu. Nah, kemudian bagaimana cara untuk memutar seperti ini dari sudut pandang lain, karena kita pasti butuh nih ya sudut pandang lainnya. Itu adalah dengan mengeklik scroll. Kalau di mouse kan ada scroll ya, kalau kita scroll diputar kan seperti ini, jadi maju mundur.
Tapi kalau kita klik scrollnya, itu jadinya berputar atau merotasi kameranya ya. Kalau scroll depan belakang, kita putar gitu ya, scrollnya di tengah, yang di mouse itu berarti maju dan ke belakang gitu. Nah, kemudian sebenarnya tools itu aja yang kita butuhkan untuk menggerakkan. Jadi nanti kita memakai istilah yang namanya keyframe, yang sebentar saya buat teks dulu. Seperti pertemuan sebelumnya bahwa ada yang namanya keyframe. Nah, ini adalah frame-frame kunci, dan ini tutorialnya kurang lebih akan seperti ini. Kita hanya membuat satu frame-frame kunci, gerakan kunci dari karakter ini. Nah, kalau sudah paham ini diputar, terus ini transform toolsnya ya, untuk menggeser, untuk memutar, untuk skala dan sebagainya, itu bisa pakai, bisa diganti-ganti silahkan. Ini kita abaikan dulu. Nah, kemudian biasanya karakter itu ada modifiernya. Jadi kita mau menonaktifkan atau membuat supaya animasi ini lebih ringan ya penggunaannya. Kalau kita play itu biasanya lebih berat karena objeknya itu masih high poly. Jadi kita coba masuk ke sini, ke render properties, kemudian simplify, kita centang, baru subdivisionnya kita ganti 0. Nah, supaya karakternya jadi low poly gitu. Kemudian untuk segala sesuatu menganimasikan atau job menganimasikan, kita itu harus masuk ke dalam mode pose mode ya, pose mode. Nah, jadi ini pose dimana kita mode atau mode untuk melakukan sebuah pose, jadi namanya pose mode. Kalau ini di edit mode itu kita mengedit regionnya jadinya, karena kita seleksi tulangnya. Kemudian object mode itu untuk mengedit atau menyeleksi objeknya, seperti objek yang kepala ini, badannya, karakternya dan sebagainya, seperti itu. Jadi kita masuk, kita bisa berubah-ubah nih. Kalau kita seleksi ini, seleksi tulangnya ya, ini rigging namanya, controller ini kita seleksi, kemudian masuk ke pose mode, itu jadi kita bisa menggerakkan gini. Tapi kalau object mode enggak, dia hanya kita seleksi secara utuh sebagai objek. Kalau pose mode itu sebagai tulang, kita bisa mengubah-ubah tiap tulang yang mau kita gerakkan gitu. Ini lututnya dan sebagainya atau kakinya gitu. Ingat ya, ini tadi pakai G, ini bisa untuk geser atau grab. Nah, gitu. Tadi udah. Nah, kemudian bagaimana cara kita membuat walk cycle? Nah, di sini sebenarnya ini adalah tampilan yang sebelah kiri ini adalah tampilan hasil finalnya ya. Maksudnya bagaimana sih dari sudut pandang kamera gitu. Nah, ini saya mau geser sudut pandang kameranya, yaitu kita buka dulu ini yang panah tadi, kemudian view, kamera to view. Jadi ini dikunci kameranya. Nah, ini kita bisa tutup dulu. Nah, ini kita arahkan aja dulu. Nah, saya mau kepingin supaya karakternya ini tampak dari samping seperti ini.
seperti itu. Kemudian ini saya nonaktifkan lagi supaya tidak tergeser-geser. Saya tutup lagi. Nah, kemudian baru yang kita gerakkan adalah yang di bagian ini. Nah, di sini kita bisa atur sudut pandangnya ya. Untuk penandang depan, samping, atau atas dan sebagainya itu bisa. Shortcutnya kalau depan itu adalah numpad 1. Ingat ya, numpad ya, bukan 1. Tapi kalau bisa defaultnya biasanya seperti itu. Jadi numpad 1 itu untuk depan, numpad 3 untuk samping, numpad 7 untuk atas, tampilan atas gitu. Nah, sekarang kita dari tampilan samping tekan numpad 3. Kita akan coba menggerakkan. Ini saya seleksi dulu ya sebelum numpad 3 ya. Ini dari pose kaki yang seperti ini. Nah, step pertama ini posenya adalah kita posekan pose pertama di kaki. Jadi untuk menganimasikan itu kita bisa terfokus pada satu bagian dulu ya. Maksudnya kalau kaki kita pakai yang kaki dulu aja. Jadi ini pose pertama, kaki kiri di depan seperti ini. Kemudian kaki kanannya di belakang. Kurang lebih ini. Nah, setelah kita fokus ke kaki, kita posisikan tangannya juga. Ini saya rotasi pakai R ya, atau juga bisa dirotasi dengan ini. Jadi diklik sumbunya ya, diklik sumbunya, jangan diklik di tengah sini. Kalau di tengah dia bebas free rotation. Tapi kalau dari sumbunya kita bisa sesuaikan dengan sumbunya seperti ini. Nah, sama yang sebelah ini juga kita turunkan secukupnya. Nah, otomatis kalau kaki kiri di depan, berarti yang sebelah kanan ini ke depan, tangannya yang ke depan. Nah, sebaliknya berarti tangan yang kiri ke belakang ya. Nah, jadi paling enggak seperti ini. Kemudian setelah kaki, tangan, kemudian telapak tangannya ini bisa diatur lagi. Jadi ini controller ini bisa kita scale pakai S, maksudnya bisa scale gini. Jadi dia menggulung ke dalam. Nah, kalau tangan dia posisi relax, itu kan tidak lurus ya, tapi sedikit menggulung seperti ini. Nah, supaya relax. Kemudian yang ini kita bisa scale juga. Yang di sini maaf. Ini kita scale supaya ke bawah. Supaya posisinya relax. Ini kita bisa rotasi agak ke dalam dikit. Nah, ini kita bisa seleksi. Kemudian posenya itu bisa copy. Kita copy, post, kemudian copy. Baru kita bisa post, kemudian paste, pose flip. Post, pose flip. Nah, jadi yang sebelah kanan udah otomatis tercopy. Posisinya kayak gini. Nah, kalau pose awalnya kita sudah seperti ini,
seperti yang saya sebutkan bahwa keyframe, jadi kita kunci pose utama, pose pertama ini. Jadi pose pertama, cara kuncinya adalah kita seleksi dulu tulang-tulangnya dengan A, tekan A sampai biru, terlihat biru semua. Nah, kemudian tekan I atau insert keyframe ya. Jadi kita insert keyframe-nya I di sini. Kursornya jangan diarahkan ke timeline tapi diarahkan ke karakternya ya. Kemudian I. Nah, baru kita pilih location, rotation, dan scale. Nah, sampai akhirnya keyframe ini kekunci di sini. Nah, kemudian ini baru pose pertama. Kemudian pose berikutnya, perhatikan kebalikannya. Kita bisa misal di angka 20, di frame ke-20. Ini coba kita copy pose-nya, kemudian paste pose flip. Nah, ini jadi kebalikannya. Baru kita kunci lagi location, rotation, scale. Nah, ini sudah seperti ini. Nah, kemudian pose in between-nya di tengah, ini pose 1, pose 2, in between-nya itu berarti logikanya kaki ini, kaki kanan dia naik dulu baru napak lagi kan. Berarti di posisi sini kaki yang ini itu naik ke atas. Nah, naik ke atas. Kemudian saya rotasi dikit supaya relax ya. Di sumbu X ini. Nah, kemudian kita I lagi, location, rotation, scale. Nah, jadinya dia menapak seperti itu. Terus, nah, kemudian setelah posenya pose A, kemudian pose B, dia kan harus kembali ke pose ini karena posenya looping kan. Nah, setelah 20 berarti kita coba ke 40 ya. Ke 40 itu dengan pose yang sama seperti ini. Jadi ini kita copy, caranya diseleksi bagian atasnya. Kalau di bawah kita seleksi cuman ini ya. Tapi kalau kita seleksi yang titik yang paling atas, nanti di bawah semua akan terseleksi. Ingat ini juga harus diseleksi semua dulu ya. Jangan cuma satu gini atau ini aja, tapi semua. Tekan A, ditekan A di keyboard. Nah, kemudian ini kalau udah kita seleksi di yang bagian atas, Shift D untuk duplikat, baru diletakkan di 40 ya. Nah, jadi setelah gini, dia akan kembali ke posisi awal lagi. Gitu. Langkah. Nah, kemudian berarti di tengah ini, kaki yang kiri berarti naik ke atas kan. Nah, berarti ini bisa kita copy, posenya kita copy, kemudian di saat di 30 kita paste, kita paste pose flip. Nah, kaki kiri yang naik kan berarti. Kemudian kita I, location, rotation, scale. Nah, jadi jalan. Nah, kemudian kita udah seperti ini. Ini supaya terlihat looping, kita N-nya di sini kita buat 40 supaya kita bisa play di sini, kita play. Nah. Nah. Dia sudah berjalan. Nah, kemudian kita buat pose di pinggul ini tuh naik turun. Jadi saat dia
di posisi di sini. Dia kita coba turunkan, rotation L ini kita turunkan juga. Nah, jadi terlihat lebih natural lagi. Itu posisi naik turun. Kemudian kalau kita lihat dari depan, nah dalam posisi seperti ini kita bisa miringkan juga pinggulnya. Berarti di pinggul ya, pinggul ini kita bisa gini. Nah di sini juga bisa kita gerakkan. Supaya ada gerakan pinggulnya. Kemudian juga bisa di posisi di tengah lagi kita bungkukkan sedikit nanti. Jadi supaya ada pergerakan sedikit, kita I lagi. Kemudian ini agak bungkuk ini. I. Supaya ada lebih penekanannya. Nah, pada dasarnya kita memakai yang seperti yang dijelaskan, yaitu logic juga ya. Logic gimana caranya supaya gerakan orang berjalan ini bisa serealistis mungkin atau believable atau dipercaya orang ketika menonton ya, nggak terlihat aneh dan sebagainya. Kita ulik terus. Nah, kemudian kaki di sini masih kita bisa ulik. Jadi ketika kaki itu touchdown, jadi tadi di bawah ini, ketika dia menyentuh di tanah sini, ini bisa kita rotasikan juga, karena yang menyentuh awal tuh biasanya tumit ya, tumit bagian belakang. Sama yang ini juga saat menyentuh di sini, berarti dia menyentuhnya di sini ya. Itu bisa kita tumitnya di ini. Kemudian kita duplikat ya, karena kan ini sama, supaya kupingnya pas. Nah, kemudian di Blender timelinenya itu bisa kita sinkronkan. Jadi antara playbacknya itu audio, atau kita bisa sinkronkan AV-Sync-nya. Jadi ini kita ganti AV-Sync-nya supaya kalau memang terjadi sesuatu yang berat, FPS-nya turun dan sebagainya, kita tetap mendapatkan timing yang pas gitu. Maksudnya kalau 1 detik ya benar-benar 1 detik. Jadi kalau misal di komputernya tidak mampu membaca 25 frame dalam 1 detik, dia tetap akan melompati frame yang dirasa dia tidak mampu untuk di render gitu. Nah ini juga kita bisa goyang lagi ya di sini. Pinggulnya ini mungkin bisa kita ekstrimkan lagi kalau mau, kalau dirasa supaya kita beri efek lagi di sini. Nah ini bisa kita hapus supaya langsung ini juga kita bisa hapus supaya bisa nah ini tergantung dari karakternya juga ya. Kalau ini dia
agak lemah gemulai gitu, atau semisal dirasa saya nggak mau juga boleh, ini goyang kanan kirinya nggak usah juga bisa, biar dia tetap seperti itu juga bisa. Nah seperti itu. Jadi ini tugas 1, membuat walk cycle seperti ini. Kemudian jika sudah, kita jangan lupa ya di save as untuk filenya. Nanti sesuai dengan nama kalian. Misalnya saya namakan Adit tugas 1. Ini tugas 2. Tugas 1-nya adalah membuat referensi ya. Tugas 2 animasi 3D. Nah, intinya gitu. Silahkan bisa dieksplor lebih lanjut ya, apakah kepalanya nanti di geleng-geleng atau dan sebagainya, itu bisa. Sebenarnya masih bisa kita ulik juga di bagian tangan, semisal di bagian ini, pergelangan ini bisa kita ulik, semisal dia saat bergerak ke arah sini supaya lebih halus pergerakannya. Ini saya contohkan, ini di in between-nya lagi di frame kelima kita buat lebih lentur ya. Nah ini kemudian ketika ke bawah sama, ini dibuat seperti ini di pergelangannya. Nah jadi nih, nah akan berbeda ayunan tangan kiri dan kanannya kan jadi berbeda, dia lebih rileks gitu tuh kan, kalau yang kanan lebih kaku. Nah ini tinggal kita lakukan hal yang sama ya. Jadi ini saat turun berarti ini dia ke posisi ke depan karena mengikuti ya, set. Nah saat ke sana, saat gini, kemudian kembali lagi, berarti ini harusnya di posisi seperti ini. Nah seperti itu, jangan lupa di save. Kemudian ini kalau dirasa timingnya terlalu lambat, kita bisa seleksi semua seperti ini. Kemudian kita seleksi juga ini semua, atau A di sini, kursornya diarahkan ke timeline. Kemudian kita scale aja ke angka 20 misalnya. Oh terlalu cepat misal. Oke, saya ini diarahkan ke 0, kemudian ke angka 30 misalnya. Nah kalau dianggap seperti bisa gitu. Nah kemudian kalau sekali aja kan terlalu cepat ya. Nah setelah itu kita bisa copy ini. Jadi semisal saya mau pakai sampai 200 sampai 200 frame. Nah berarti ini kita bisa copy, seleksi semua seperti ini, kemudian kita copy. Nah seperti ini, copy lagi, ini copy lagi, geser, shift D ya untuk copy ya, mengopi, shift D lagi, nah kemudian shift D lagi. Nah ini berarti berhenti di 210 ya kalau ini. Nah ini N-nya di 210. Nah gitu. Jadi agak lama gitu. Nah, dan ini tugas seperti ini kemudian di render. Cara rendernya ini posisinya diposisikan view di kamera dulu ya. Jadi ini dengan cara tekan numpad 0, ini udah ke seperti ini, numpad 0 posisinya. Kemudian kita setting renderannya di sini. Jadi output propertiesnya tetap biarkan saja 1920 1080
FPS-nya biarkan 25. Kemudian ini jangan dilupa diganti FFmpeg video, kemudian encodingnya diganti MPEG 4 supaya jadi MP4 ya. Nah, kemudian ini outputnya kita pilih outputnya di mana. Ini saya simpan di mana, silahkan. Perkuliahan tugas 2 perkuliahan bentar. Nah, misal saya simpan di sini, set. Nah, kemudian jangan lupa tadi juga diberi nama ya. Jadi di sini kita beri nama Adit, nama underscore tugas 2 underscore animasi 3D. Set. Nah, itu jangan lupa di save lagi. Kemudian ini kita render dengan cara di sini ada view, kemudian viewport render animation. Ini diklik set, ini render play blast. Ditunggu sampai prosesnya selesai. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini berarti kita cek di tempat rendernya. Nah, ini sudah ada di sini. Ini namanya Adit tugas animasi 3D, ini framenya. Kalau kita play, dia sudah jadi animasi orang berjalan atau walk cycle yang sederhana seperti ini. Itu. Nah, jangan lupa ini untuk diupload ke dalam Google Drive. Intinya nanti jadikan satu Google Drive seperti tugas-tugas yang lain, kemudian di-share ke grup, dan itu adalah bagian dari persyaratan untuk melakukan UTS atau penilaian UTS harus dilengkapi dengan tugas-tugasnya. Itu sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.